berada dalam kesetimbangan. Contohnya garis padat cair, titik leleh beku, garis cair gas, titik didih kondensasi, yang terakhir garis padat gas sublimasi. 3 yaitu titik triple, titik ketika padat, cair dan gas dan dapat muncul bersamaan dalam kesetimbangan, yaitu titik kritis, batas akhir antara cair dan gas. Di atas titik ini zat menjadi fluida superkritis. Contoh diagram fasa yaitu kita ambil pada air, yaitu es jadi fase padat, air jadi fase cair, uap air menjadi fase gas. Contoh perubahannya, es pencair bergerak dari daerah padat ke cair. Yang kedua, air mendidih itu menjadi cair ke gas. Yang ketiga, es kering menyublim menjadi padat ke gas. Kasus ini, sebuah paduan logam didinginkan secara perlahan dari suhu tinggi dalam proses manufaktur. Selama pendinginan, terjadi perubahan struktur yang mempengaruhi sifat mekanik material akhir. Proses apa yang terjadi selama pendinginan? Nah, ketika logam dipanaskan pada suhu tinggi, atom-atom di dalamnya material yang memiliki energi yang besar sehingga bergerak bebas dan susunannya tidak terlalu stabil. Saat logam mulai didinginkan, energi panas berkurang sehingga atom mulai menyusun diri menjadi struktur yang lebih stabil. Proses pendinginan terjadi secara bertahap. Pertama, yaitu pendinginan awal. Pada suhu tinggi, logam biasanya berada fase cair atau fase austenit yang untuk baja. Pada kondisi ini, atom bergerak aktif dan struktur material kristal masih longgar. Material lebih lunak. Yang kedua yaitu pembentukan inti kristal, bisa disebut nukleasi. Saat suhu turun melewati titik tertentu, mulai muncul inti-inti kristal kecil, dan inti ini menjadi awal terbentuknya struktur baru. Proses ini bisa disebut dengan nukleasi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan butir atau grain growth. Inti kristal yang terbentuk akan berkembang menjadi butiran-butiran, bisa disebut grain. Semakin lama pendinginan, ukuran butir bertambah, struktur mikronya mulai terbentuk. Apa saja perubahan fasa berdasarkan diagram fasa? Apa itu diagram fasa? Diagram fasa adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu, komposisi, dan fase material. Pada diagram fasa membantu untuk menentukan fase apa yang terbentuk pada temperatur tertentu. Diagram fasa atau FEC besi karbon pada material baja, perubahan fasa utama terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah austenit pada suhu tinggi. Yang pertama, struktur berupa austenit. Karbon larut dalam besi. Yang terakhir, struktur masih stabil pada temperatur tinggi. Yang kedua, pendingin melewati temperatur kritis atau ketika suhu turun. Austenit mulai tidak stabil dan terjadi transformasi pada fase. Yang ketiga yaitu pendinginan lambat. Jika pendinginan dilakukan perlahan, atom karbon memiliki waktu untuk bergerak, terbentuk ferit atau peralit. Hasilnya adalah material lebih lunak, lebih ulet, mudah dibentuk. Yang terakhir yaitu pendinginan cepat. Jika pendinginan sangat cepat atau quenching, karbon tidak sempat keluar. Struktur berubah menjadi martensit. Hasilnya, material menjadi sangat keras tetapi getas. Berikutnya, saya akan menjelaskan struktur mikro yang terbentuk.
Saya akan menjelaskan apa itu struktur mikro. Struktur mikro adalah bentuk susunan butiran logam yang dapat dilihat melalui mikroskop metalografi. Setiap struktur memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama itu sifat ferrit. Karakteristiknya yaitu lunak, ulet, kandungan karbonnya rendah, mudah dibentuk. Sifat mekaniknya yaitu kekerasan rendah, ketangguhan tinggi. Struktur mikro yang kedua yaitu perlit. Perlit adalah campuran dari ferrit, semit. Bentuknya berlapis. Karakteristiknya yaitu lebih kuat, lebih keras dibandingkan ferrit. Yang ketiga yaitu bainit. Bainit terbentuk pada pendinginan sedang. Karakteristiknya strukturnya halus, kuat, cukup tangguh. Sifatnya lebih baik dari perlit pada beberapa aplikasi. Yang keempat yaitu martensit. Martensit terbentuk akibat pendinginan sangat cepat. Karakteristiknya strukturnya terbentuk jarum, sangat keras dan getas. Kita akan menjelaskan perbandingan antara pendingin cepat dan pendingin lambat. Itu bagaimana? Perbandingan antara pendingin lambat dengan pendingin cepat. Saya akan menjelaskan pendinginan lambat terlebih dahulu. Pendingin lambat itu atom memiliki cukup waktu untuk yang pertama untuk bergerak, yang kedua untuk menyusun diri, yang ketiga untuk membentuk struktur stabil. Akibatnya material lebih lunak, tidak mudah retak dan mudah dibentuk. Contoh materialnya yaitu plat baja, pipa, dan bodi kendaraan. Selanjutnya, pendinginan cepat. Pendinginan cepat, atom tidak sempat menyusun diri secara sempurna. Akibatnya, terbentuknya martensit, kekerasan meningkat, tetapi material menjadi getas. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa pengaruh perubahan material logam terhadap sifat mekanik materialnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu perubahan struktur mikro akan mengubah sifat mekanik material. Yang pertama, pengaruh terhadap kekerasan. Martensit itu menjadi sangat keras, ferrit itu menjadi lunak. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.